atau ayam petelur dikenal istilah self-mixing, yang maksudnya peternak tidak membeli pakan komplit dari pabrikan, melainkan meramu pakannya sendiri. Jadi umumnya, peternak layer cukup membeli konsentrat dari pabrikan, kemudian menambahkan sendiri jagung, dedak, dan beberapa jenis bahan baku lainnya. Di episode sebelumnya, kita sudah mencari tahu apa dan bagaimana self-mixing itu bersama Pak Dayat, peternak layer yang sudah puluhan tahun melakoni self-mixing dan sudah membina banyak peternak layer di Blitar dan sekitarnya. Nah, di episode ini kita akan mendengarkan kisah beberapa peternak yang sudah melakukan self-mixing. Saya mulai berternak ayam layer atau ayam petelur itu kurang lebih tahun 2010. Nah, mulai tahun 2010 kita populasinya awal kita belajar peternak mandiri yaitu 1.500 ekor. Nah, itu kita rasakan akhirnya kita pengembangan karena kapasitas awal di kandang kami yaitu dari 1.500 menjadi 4.500 menjadi 6.500 itu mulai tahap 1 tahun. Nah, awalnya memang dari tahun 2000 itu kita di produksi ayam broiler. Broiler itu karena siklusnya itu tidak menentu, akhirnya dengan keberhasilan mungkin yang kita rasakan cukup berhasil di ayam petelur atau layer, akhirnya saya berkecimpung di bidang ayam layer karena sangat menguntungkan. Saya berternak di sini sejak tahun 2012 akhir. Saya berternak mulai dari populasi pertama yang paling ujung itu sekitaran 2000, waktu itu 2200 untuk populasi maksimalnya itu. Terus bertambah lagi di tahun berikutnya saya menambah sekitar 2000 juga, terus berkembang lagi menjadi di kandang ini. Kandang ini kandang yang paling gede sebenarnya. Kandang yang paling gede ini populasi sekitar 3400. Terus penambahan lagi dengan pemanjangan, habis ini ada mau expand lagi, untuk penambahan kandang baru itu yang masih di proses pembangunan, itu populasi sekitar 5.000 sampai 5.500 nanti ke depannya. Produksi setiap hari kurang lebih 3,5 kintal sampai 5 kintal atau setengah ton. Jadi sekitar 3,5 sampai 5 ton itu untuk membuat populasi sekitar 10.000 itu sudah memenuhi standar. Karena untuk biaya maintenance, untuk biaya produksinya sendiri di ayam telur, dan untuk biaya perawatan kandangnya, untuk anak kandangnya itu sudah kemungkinan, dan kita ada sedikit turan untuk kehidupan kita karena kita di bidang usaha, berarti kita memerlukan yaitu hasil yang semaksimal mungkin. Itu saya sangat bersyukur karena berternak di ayam layer. Produksi telur tiap hari dari kandang ini sekarang populasi sekitaran yang terisi sekitar 6.000-an. 6.000 karena kemarin baru akhir juga sekitar 3.000, itu baru akhir total semua. Nah, dari produksi sisa populasi yang ada sekarang sekitaran 2 kintal 80-an kilo, ya sekitaran 3 kintalan. Manajemen yang kita buat ini awalnya kita memang ikut dari teman-teman itu, yaitu self-mixing atau selmix. Bahasa di sininya tuh kalau orang tua saya dulu itu mengatakan pakan membuat sendiri dengan ramuan sendiri dengan bahan yang kita memang diambil dari beberapa bahan meliputi yaitu yang kita ambil itu pertama jagung. Sebagai jagung itu memang sebagian besar nutrisi atau kandungan proteinnya dari jagung itu, terus katul, setelah itu dari bahan baku yang dari MBM sama BKK itu yang impor. Yang memang kesulitan kita yang selama ini kita rasakan adalah bahan-bahan baku yang dari impor. Kalau yang dari jagung sama katul mungkin dari lingkungan sekitar bisa mengcover. Nah, awal mula dari self-mixing saya juga berjalan ketika mulai saya peternak juga, karena basic saya juga sebelumnya dari peternakan. Saya kuliah di nutrisi dulunya. Nah, dari situ saya juga mempelajari tentang pakan-pakan di perunggasan. Nah, ketika saya peternak, saya mencoba untuk membuat pakan sendiri. Akhirnya dengan self-mixing itu, ya alhamdulillah saya berhasil. Banyak lingkungan-lingkungan di sini yang sebelumnya menggunakan pakan pabrik juga mengikut untuk menjadi self-mix juga akhirnya. Biarpun sebelumnya mereka juga sudah pernah menggunakan self-mix, tapi nggak berhasil. Akhirnya ngikut ketika saya sudah berhasil menggunakan self-mix itu, mereka juga ngikut untuk menggunakan self-mix juga.
saya ketika menggunakan cell mixing atau mencampur dengan pola sendiri itu sangat keuntungan sekali, karena satu, efisiensi apa yang dibutuhkan oleh ayam itu sesuai dengan performa, sesuai dengan umur, itu sangat memenuhi. Kalau kita dari umur DOC itu dengan protein 21 sampai 23, kita membuat dengan ramuan sendiri itu lebih dari apa yang dari produk-produk dari pabrikan lah, dari situ. Terus akhirnya ketika polet digenjot untuk yang produk apa itu dengan asumsi apa dalam asumsi protein yang dibutuhkan dalam polet itu kurang lebih 17, itu sudah memenuhi, kita buat dengan racian sesuai dengan keinginan ayam. Ketika produksi diinginkan dari awalnya produksi itu 19 protein 19 plus, kita bisa memenuhi. Nah, setelah produksi mencapai puncak, kita beralih ke protein 18. Jadi kita lebih fleksibel dalam penanganan dalam sebuah produksi produksi pembuatan pakan ditransfer ke ayam dengan kebutuhan nutrisi yang diinginkan. Saya mencari kualitas pakan. Kualitas pakan itu karena kalau saya formulasi sendiri, saya yakin dengan kualitas saya, dengan pemilihan bahan baku yang tepat. Pemilihan kita harus memang selektif di pemilihan bahan baku kalau cell mixing. NPM, BKK, jagung, katul, dan mungkin ada beberapa bahan baku penunjang lagi, masih banyak bahan baku lagi di situ. Mungkin dari material premiknya itu juga bervariasi, mulai premik protolan sampai premik jadi itu juga sudah ada. Protolan itu dalam arti kita membuat premik sendiri. Premik sendiri itu dari berbagai susunan dari bahan baku premik kita jadikan. Ada yang premik jadi dari pabrikan, juga ada yang bawa dari satu perusahaan, itu juga ada yang bawa. Saya dalam cell mixing ini juga menambahkan beberapa istilahnya bahan baku seperti yang kita utamakan di sini sebagai pengganti AGP. Itu kita sudah dari awal kita menggunakan yaitu dengan prebiotiknya, yaitu menggunakan dari alami, yaitu temulawak dan kunir. Alhamdulillah dengan temulawak dan kunir dengan produk herbal itu sangat membantu, karena apa? Bisa dilihat kerabangnya ini juga sangat membantu sekali di dalam produksi ayam tadi, bisa coklat. Nah, terus di dalam ini nutrisi yang dihasilkan dalam ayam telur ayam tadi ini nutrisinya sangat bagus, karena apa? Produk yang kita gunakan tidak membahayakan oleh dikonsumsi manusia, karena di sini kita menggunakan produk herbal. Ketersediaan bahan baku sebelumnya di sini nggak seperti sekarang dulunya. Dulunya itu bahan baku sulit didapatkan, tapi sekarang juga alhamdulillah sudah mulai banyak trader bahan baku yang dulu daerah sini. Akhirnya untuk mendapatkan bahan baku itu nggak sesulit dulu. Di sini saya cell mixing memang mencari kualitas, selain karena harga juga sebagai kos tambahan, misalnya itu bonus lah kalau harga. Tapi saya mencari memang paling utama di kualitas pakan yang akan berdampak di kualitas telur. Untuk membuat satu cell mix, ya selama peternak ini ada kemauan untuk belajar, maka usaha cell mix ini bisa dijalankan dengan baik. Di mana ketersediaan bahan baku di Jawa Timur ini sangat mudah, sehingga para peternak itu dengan mudah untuk melakukan usaha daripada pengolahan pakan itu sendiri. Nah, daya dukung daripada perusahaan-perusahaan yang ada, sebagaimana penyediaan bahan baku, ini menjadi cara mudah untuk melakukan usaha daripada cell mix itu sendiri. Terbukti di mana Jawa Timur muncul beberapa perusahaan penyedia bahan baku, baik itu bahan baku yang sifatnya besar dan juga bahan baku yang sifatnya itu mikro, sehingga untuk membuat satu usaha cell mixing sangat mudah. Saya menggunakan cell mixing kurang lebih 3 tahun ini, ya. Ini sangat membantu sekali. Karena apa? Dengan cell mixing produktivitas dalam bertelur ayam-ayam kami ini sangat bagus sekali. Karena apa? Nutrisi yang diinginkan oleh ayam tersebut sudah mencapai apa yang diinginkan. Seumpama dalam ayam produksi itu 18 protein 18, kita membuat cell mixing bisa 18. Untuk kebutuhan protein saya berbeda-beda, bervariasi. Mulai dari fase DOC, starter itu saya memang penggunaan pakan pabrik, protein 21 sampai 22. Terus saya lanjut di usia DOC sekitar 40-an hari, saya rubah menjadi cell mix. Itu saya setting protein juga masih di 21-22. Saya lanjut di fase grower itu di usia 11-an minggu, itu protein saya turunkan menjadi 16%. Terus menginjak di angka produksi di usia 18, mulai keluar telur dari ayam itu, saya naikkan lagi proteinnya menjadi sekitar 18 sampai 18,5. Untuk masa puncaknya saya menggunakan produksi puncaknya saya menggunakan protein 18,5.
Nah, oleh sebab itu yang kita hasilkan di sini pun juga alhamdulillah luar biasa. Telurnya, kerabang telurnya ini juga sangat ya coklat. Nah, di sini juga menunjukkan bagaimana performa ayam itu tadi. Karena dengan telur yang kita hasilkan yang coklat ini berarti ayam itu juga sehat, telurnya juga sehat, dikonsumsi oleh masyarakat atau kita sendiri juga sehat. Jadi dengan self mixing ini sangat membantu kami dan hasilnya juga alhamdulillah luar biasa. Di samping itu saya juga menanam jagung sendiri. Nah, dalam menanam jagung sendiri bisa menambah keuntungan atau profit dalam usaha kami. Karena apa? Sebagian lahan yang belum kita gunakan untuk lahan peternakan, kita gunakan untuk penanaman jagung. Dalam proses self mixing yang kita gunakan di kandang kami, pertama kita menggunakan manual, yaitu pakai scrub terus alhamdulillah dengan kita menggunakan self mixing, alhamdulillah kita membeli istilahnya alat yaitu mixer, terus nanti hammer mill. Jadi jagung yang dari kita olah dari sawah itu kita istilahnya kita jemur, kita giling, kita jemur. Setelah kita jemur kita masukkan ke hammer mill, dipecah sesuai dengan keinginan ayam tadi, istilahnya butirannya 5 atau 7 mili. Nah, dimasukkan, setelah itu dimasukkan ke dalam mixer. Dan dalam proses mixer itu bahan-bahan yang kita siapkan yaitu jagung yang sesuai kapasitas per harinya kita kurang lebih 1 ton 1 ton setengah. Nah, dalam 1 ton setengah ini kita gunakan untuk penggilingan 2 sampai 3 kali penggilingan atau 3 kali peracikan dalam satu hari itu. Dalam satu hari yang kita butuhkan yaitu kurang lebih 1 ton setengah itu untuk kapasitas ayam kurang lebih 10.000 itu tadi. Untuk produktivitas ayamnya di sini saya menggunakan self mixing ya lumayan bagus. Dari kualitas telur itu dapat juga, dari harga jual. Cuma kadang kendalanya itu memang di berat telur. Berat telur itu kecenderungan pasti akan lebih berat untuk menggunakan self mixing. Akhirnya pedagang kadang mempertimbangkan di situ. Kita harus mencari pasar sendiri untuk telur, istilahnya di sini itu telur delapanan. Telur delapanan itu telur dengan berat biasanya di atas 65 gram per butirnya. Di situ kita harus cari pasar sendiri untuk telur-telur yang sejenis itu. Misalkan untuk permintaan ke Jakarta itu pengiriman sebenarnya 9-an. Istilah 9-an itu telur biasanya di bawah 65 gram. Itu kalau ditumpuk dalam metre misalnya itu bisa jadi 9 tray. Itu yang istilah 9-an. Sedangkan untuk 8-an permintaan ke barat itu kurang. Biasanya kita larinya ke Surabaya untuk pengiriman telur yang 8-an gitu. Pertama saya itu dengan hasil yang kita harapkan dari peternak itu, alhamdulillah pertama kita bisa menambah populasi ayam. Jadi aset-aset kita itu yang pertama karena apa? Ayam kembali untuk ayam. Ini yang sangat membantu untuk kita. Sedangkan sisa dari ayam kembali ayam itu ada sedikit, kita tabung. Nah, tabungnya alhamdulillah saya bersama istri itu alhamdulillah bisa pergi ke Baitullah. Alhamdulillah dengan keberkahan itu saya sangat bersyukur karena apa? Beternak ayam bertelur ini sangat menguntungkan bagi kami dan keluarga. Dari peternak di sini saya merasa ini prospek yang menjanjikan karena saya berangkat memang dari nol, saya berangkat dari karyawan terus berusaha untuk beternak. Saya sekarang menjadi jualan pakan juga. Saya mulai modal semua berawal dari peternakan di sini. Ketika saya bekerja di perusahaan, saya kumpulkan gaji untuk membuat peternakan. Setelah kumpul, aku buat lagi bisnis baru dengan jualan pakan itu. Semua modal dari sini juga. Saya sangat optimis sekali terhadap peternakan layer ini. Istilah Jawanya apa yang disampaikan oleh orang tua saya tadi, pokoknya tanah Jawa, tanah Indonesia, tanah Gusti Allah ditanduri cik barokah dan menghasilkan yang rezeki yang melimpah. Saya tetap optimis dalam peternakan layer ini.